Skuad Garuda punya modal berharga setelah dikalahkan telak oleh Jepang. Pasukan Merah Putih diperlihatkan bagaimana negara langganan Piala Dunia bermain. Pelajaran mahal dari Jepang ini harus menjadi motivasi baru untuk timnas Indonesia di ronde keempat. Selain itu, pasukan Merah Putih juga harus menambah amunisi keturunan baru. Beberapa nama yang punya kualitas super grade A masih bisa dipanggil pulang membela Ibu Pertiwi. Siapa sajakah prediksi gerbong terakhir calon bintang naturalisasi skuad Garuda? Tamparan keras setelah dikalahkan Jepang. Timnas Indonesia ditampar kenyataan pahit setelah dibabat habis oleh Jepang. Laga ini seakan jadi pengingat bahwa Garuda Nusantara masih jauh dari level Piala Dunia. Jepang yang langganan di Piala Dunia bermain rapi tapi tetap punya intensitas tinggi. Umpan-umpan para pemain Samurai Biru juga sulit diimbangi oleh timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengakui anak asuhnya memang kalah kualitas dari Jepang. Kualitas Jepang luar biasa. Sekarang kami melihat level sebenarnya dari tim papan atas. Kami perlu meningkatkan kemampuan. Itu adalah pelajaran besar meskipun kami kecewa dengan hasilnya, ujar Kluivert. J.I. juga mengakui laga melawan Jepang jadi pelajaran berharga untuk timnas Indonesia. Hari ini kami melihat kami belum sampai di sana. Kami melawan pemain yang sangat bagus dan bermain di level tinggi. Kami melihat perbedaan yang cukup besar di Asia, curhat Bang Jai. Meski kalah telak, timnas Indonesia masih mendapat apresiasi dari Takefusa Kubo. Ini adalah pertandingan yang sulit dan hari ini sorak-sorai benar-benar merata. Saya doakan Indonesia sukses di babak playoff dan berharap yang terbaik untuk mereka, puji Kubo. Sebelumnya, pelatih Hajime Moriyasu juga sempat menyuarakan dukungannya kepada Indonesia. Indonesia terus meningkat dalam setiap kegiatan untuk persiapan Piala Dunia 2026. Mereka benar-benar telah meningkatkan level dan saya pikir mereka dapat bersaing di standar global. Perkuat amunisi demi bertarung maksimal di ronde 4. Kekalahan melawan Jepang juga menjadi evaluasi besar untuk PSSI jelang dimulainya ronde keempat. Pihak federasi harus menambah pemain keturunan anyar di ronde keempat. Sebelumnya, PSSI memutuskan untuk berhenti melakukan naturalisasi di bulan Juni. Pasalnya, komposisi pemain skuad Garuda sudah dianggap cukup solid. Selain itu, Erick Thohir khawatir pemain keturunan baru lambat beradaptasi dengan kekompakan tim. Kebijakan ketua PSSI ini juga disetujui oleh Patrick Kluivert. Saya sudah puas dengan tim saat ini. Saya senang dengan para pemain yang saya miliki saat ini dan kualitas mereka sudah memadai, ungkap Kluivert. Namun, melihat pertandingan melawan Jepang, skuad Garuda butuh kekuatan baru di beberapa posisi. Pasalnya, timnas Indonesia bakal melawan negara-negara yang lebih kompetitif. Arab Saudi, Irak, dan Qatar diprediksi bakal menjadi tim yang menyulitkan skuad Garuda. Sementara Oman dan Uni Emirat Arab juga patut diwaspadai. Timnas Indonesia juga harus hati-hati dengan manuver curang dari AFC di ronde keempat. Asosiasi sepak bola Asia ini sudah bikin heboh karena menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Keputusan aneh ini bahkan membuat Uni Emirat Arab yang sesama negeri Timur Tengah marah besar. Asosiasi sepak bola UEA telah meminta FIFA dan AFC untuk bersikap netral saat memilih negara tuan rumah untuk pertandingan playoff Asia untuk Piala Dunia 2026. Bunyi pernyataan pihak Federasi Uni Emirat Arab. Mempercepat proses naturalisasi Jairo Ridwan. Kekalahan atas Jepang berhasil membuka mata semua pihak jika ada titik lemah di lini tengah skuad Garuda. Para gelandang timnas Indonesia keteteran melawan Samurai Biru. Anak asuh Hajime Moriyasu begitu mudah menyerobot ke lini pertahanan skuad Garuda. Joe Pelupesi juga nggak banyak berkutik saat melawan duet Wataru Endo dan Kaisu Sano. Bahkan Endo bisa 14 kali lolos ke sepertiga akhir pertahanan timnas Indonesia. Sementara Sano dibiarkan bebas mencatat 93 sentuhan di sepanjang pertandingan.
Pelupesi hanya melakukan satu aksi merebut bola selama berada di lapangan. Alhasil, wajar jika timnas Indonesia butuh upgrade gelandang bertahan yang baru. Sosok Jairo Ridwold bisa menjadi opsi terbaik untuk menambal lini tengah. Ex-pemain Crystal Palace ini punya fisik kokoh, lihai merebut bola, serta berpengalaman di Eropa. Namun, proses naturalisasi Ridwold masih terhambat karena urusan administrasi. Padahal dirinya sudah ingin menjadi warga negara Indonesia sejak bulan Januari. Meski begitu, Ridwold masih menunjukkan kepeduliannya terhadap tanah sang leluhur. Buktinya, ex-penggawa Crystal Palace itu sempat memberi semangat di postingan akun timnas Indonesia. Sepatu running murah dari Eagle bahan premium cuma 200 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Merayu Pascal Struijk datang ke ronde keempat. Timnas Indonesia dianggap harus mencari pemain keturunan yang kualitasnya lebih tinggi. Pasalnya di ronde keempat hanya juara grup yang bisa lolos ke putaran final. Selain itu, skuad Garuda cuma punya 2 pertandingan untuk mengumpulkan poin. Alhasil, pasukan Merah Putih butuh bintang yang berpengalaman seperti Pascal Struijk. Bintang keturunan Belgia dan Belanda ini sudah membuktikan kualitasnya di Liga Inggris. Struijk menjadi salah satu aktor hebat dari keberhasilan Leeds United promosi. Pemain 25 tahun ini punya peran penting dalam skema andalan Daniel Farke. Bintang keturunan Surabaya ini menjadi pilihan utama sebelum terkena cedera jelang akhir musim. Kami selalu mendapat bola mati dan Pascal Struijk adalah pencetak gol dari bola mati terbaik kami, puji Farke. Selain itu, Struijk bakal membuat persaingan di lini belakang Garuda semakin ketat. Sebelumnya pasukan Merah Putih krisis bek tengah kidal murni karena hanya ada Justin Hubner dan Elkan Bagot. Struijk juga bisa membuat nilai pasar pasukan Merah Putih menjadi yang termahal keempat di Asia. Valuasi skuad Garuda akan melonjak drastis hingga 52,93 juta euro. Memanggil Tristan Hoyer dan Jayden Oosterwolde. Selain sejumlah nama tadi, timnas Indonesia juga membidik Tristan Hoyer. Penggawa Ajax Amsterdam ini bahkan mengaku sudah terbuka untuk mengenakan lambang Garuda di dada. Apalagi PSSI baru mendatangkan Simon Tahamata selaku kepala pencari bakat yang baru. Tristan sendiri sempat dilatih Om Simon di skuad muda Ajax sejak 2016 silam. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ujar Tristan. Jika berhasil direkrut, pemain 20 tahun ini bisa menjadi pelapis Kevin Dix yang sering cedera. Dix kembali harus ditarik keluar lebih cepat saat melawan Jepang. Kehadiran Tristan membuat skuad Garuda punya bek sayap yang lihai menyerang. Pemain yang dipinjamkan ke Pixwall ini dikenal lincah, cepat, dan punya dribble yang lengket. Selain Tristan, PSSI juga bisa memulangkan Jayden Oosterwolde ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebelumnya, bek Fenerbahce itu mengaku belum menutup kemungkinan membela Indonesia. Hanya saja dirinya masih berharap segera dipanggil ke timnas Belanda. Namun sampai detik ini Jayden tak kunjung mendapat panggilan dari pelatih Ronald Koeman. Alasannya karena skuad oranye masih punya stok bek tengah yang terlalu banyak. Sebut saja Virgil van Dijk, Mick van de Ven, hingga Nathan Ake. Alhasil Jayden kemungkinan besar bakal berpaling dari Belanda untuk membela timnas Indonesia. Dapatkan celana pendek bahan super adem, awet gak gampang robek cuman 20 ribuan. Buruan check out mumpung harga promo. Dengan komposisi skuad yang lebih dalam, akankah timnas Indonesia bisa bersaing ketat di ronde keempat?